Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi setelah 1 tahun aku tidak mengupload apa-apa yang lagi-lagi ya karena perkuliahan dan akhirnya aku kembali lagi di tahun 2026 ini. Nah, sebagai pembukaan di sini aku tuh mau membuat video yang kasih lihat sedikit mengenai best books yang sudah aku baca di tahun 2025 kemarin, masih ya dengan tipe video yang sama. Nah, sebenarnya tuh aku nggak banyak baca ya di tahun 2025 kemarin itu. Kalau nggak salah hanya sekitar 20 atau 25 buku gitu ya. Jadi makanya untuk video kali ini itu akan sedikit lebih pendek dibandingkan dengan best books tahun-tahun sebelumnya, video-video tahun-tahun sebelumnya gitu ya. So, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Nah, di sini yang pertama itu ada Jonathan Strange dan Mr. Norrell karyanya Susanna Clarke. Nah, ini yang aku baca itu yang jilid 1 dan aku memang suka banget. Buku ini tuh bercerita tentang Mr. Norrell, seorang penyihir praktis yang dikenal mempunyai aturannya sendiri dibandingkan dengan penyihir pada zamannya yang masih menggunakan cara konvensional. Nah, akan tetapi karena keunikannya itulah akhirnya si Mr. Norrell ini dikenal sampai ke banyak kalangan dan seringkali dia itu kayak tanda kutip ditantang oleh masyarakat untuk membuktikan sihirnya itu seperti apa gitu kan. Nah, untuk setting tempatnya ini tuh di London sekitar tahun 1800-an, yang mana di tahun itu kan memang lagi ini ya, topik-topik seputar witchcraft atau sihir-sihir penyihir kayak gitu kan masih hitam dan putih. Nah, sebenarnya aku cukup lupa ya detail dari cerita ini secara keseluruhan seperti apa. Tapi aku ingat banget ketika membacanya itu memang novel ini sangat atmosferik dan sepanjang bacanya itu vibe-nya tuh kayak abu-abu banget gitu. Ya mungkin kalian paham lah maksud aku kayak gimana. Nah, untuk yang kedua ini tuh adalah Atomic Habits karyanya James Clear yang kayaknya semua orang pasti sudah sering melihat atau ya juga beberapa sudah membaca karena emang cukup sering banget ini tuh berseliweran di timeline sosial media semua orang ya kayaknya ya. Dan setelah aku baca memang iya sih, ini tuh banyak banget pelajaran yang cukup berharga mengenai kebiasaan itu sendiri yang dijelaskan dan bagaimana sih cara kita itu atau asal-usul bisa membangun sebuah kebiasaan tuh dengan baik, dengan rapi, dengan apik kayak gitu ya. Nah, sebenarnya tuh aku nggak menyangkal ya karena setelah membaca buku ini banyak sekali hal-hal atau kebiasaan baik yang masih perlu aku tingkatkan dan hal-hal buruk yang perlu aku tinggalkan. Tapi lagi-lagi buku ini tuh memang cukup membukakan mata mengenai bagaimana kita itu harus bersikap terhadap sebuah kebiasaan. Nah, yang ketiga di sini ada The Da Vinci Code karyanya Dan Brown. Ini adalah historical fiction dengan bumbu misteri thriller. Bercerita tentang seorang profesor ikonologi dan simbologi agama yang bernama Robert Langdon yang mendapatkan sebuah panggilan untuk memecahkan teka-teki misteri kematian seorang kurator yang cukup terkenal di Prancis yang bernama Jacques Saunia. Ya itulah pokoknya. Nah, selain Robert Langdon, di sini juga didatangkan seorang wanita bernama Sophie Nephew, yang mana dia ini adalah ahli kriptografi. Nah, siapa sangka pertemuan dua tokoh ini membawa mereka ke serentetan misteri yang menanti di akhir cerita. Waktu baca novel ini tuh benar-benar kerasanya seru, page turner juga, dan beberapa itu kayak sanggup bikin melongo gitu karena ada sedikit penjelasan-penjelasan mengenai apa ya, sejarah lah yang selama ini kita tahu tuh seperti apa, tapi ketika dijabarkan di buku ini tuh kayak membuat pemahaman kita tuh jadi berbeda kayak gitu. Dan ini aku mau merekomendasikan buat kamu yang ingin mencari bacaan yang cukup menantang karena di sini juga akan ada adegan action, adegan kejar-kejaran juga. Jadi ini cocok buat kamu. Untuk yang keempat, di sini itu ada Bola Asing atau karena ini aku bacanya versi terjemahan, judul aslinya itu Spare, karyanya Michael Crichton. Ini bercerita tentang sebuah ekspedisi yang dilakukan sekitar 300 meter di bawah permukaan air laut karena diduga ditemukan adanya sebuah kapal laut atau kapal luar angkasa gitu ya, yang juga diduga datang dari masa depan. Nah, kemudian ada 10 ahli dengan latar belakang yang berbeda mulai didatangkan oleh pemerintah setempat untuk mengidentifikasi sebenarnya apa yang terjadi di bawah sana gitu kan. Namun ketika ekspedisi itu dimulai dan dijalankan, satu persatu dari mereka ini mulai menunjukkan gelagat aneh dan satu persatu pun mulai tumbang alias muncul korban gitu kan. Nah, waktu membaca novel ini tuh bener-bener kayak kita diliputi perasaan merinding, tegang, bahkan kita tuh kayak merasa mendapatkan teror juga, yang mana teror ini tuh datang dari sebuah kecanggihan mesin dari masa depan yang akhirnya bikin logika dan imajinasi itu jadi kayak nggak punya batas ambang lagi gitu kan. Nah, kalau kamu suka dengan novel-novel science fiction atau beberapa novel dengan sentuhan
dan suspense gitu ya. Ini bakalan bom banget buat kamu. Kemudian untuk yang terakhir ini Berburu Bahagia, Kisah Timun, Telur dan Rempah yang ditulis oleh Denny J.A. Ini tuh sebenarnya cerita pendek yang bisa kamu akses di Google Play Books. Waktu itu aku baca ini secara gratis. Mungkin kamu bisa cek sekarang apakah masih gratis atau enggak. Ini sebenarnya sederhana banget sih ceritanya dan cukup pendek sih halamannya. Dan juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang bikin ceritanya tuh makin hidup gitu. Bercerita tentang 3 bersaudara yang mereka ini saling ingin mengejar kebahagiaan. Mereka ini kayak rela melakukan segala cara, pokoknya yang penting mereka ini sampai bisa bahagia gitu kan. Dan akhirnya mereka meminta tolong atau meminta bantuan kepada seorang guru. Nah, guru itu menghimbau untuk yang satu orang ini mengejar harta, yang satu orang ini mengejar ilmu, dan yang satu lagi itu mengejar kekuasaan. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu dan ketiga-tiganya ini udah mendapatkan apa yang diajarkan atau apa yang dianugerahkan lah. Nah, tapi ujung-ujungnya juga nggak ada yang merasakan bahagia. Dan ternyata menurut guru itu bahagia itu sangat sederhana, bahwa kita harus ingat untuk saling memberi satu sama lain. Cerita pendek ini tuh apa ya, kayak masih membekas gitu loh sampai sekarang buat aku karena maknanya memang sedalam itu. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang menurut aku keren dan aku suka banget yang sudah aku baca di tahun 2025. Sebenarnya masih banyak sih buku-buku yang keren lainnya, cuman gak akan aku bahas semuanya di video kali ini karena mungkin itu akan aku bahas secara terpisah entah di video lain atau di blog mungkin kalau sempat, atau mungkin kamu bisa cek aja di akun Goodreads aku untuk melihat buku-buku apa saja yang sudah aku baca di 2025 kemarin. Dan gimana dengan kamu? Apakah kamu menemukan bacaan yang keren di tahun 2025? Bisa sharing juga di kolom komentar di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.